Salam damai kepada semua anggota SDA daerah Tamparuli. Kita bersyukur karena kita masih hidup di bawah naungan kasih Tuhan. Kita sudah masuk ke penghujung tahun ini, termasuk ke bulan Desember. Jadi bulan Desember ini kita adakan satu program yang dipanggil sebagai Prayer Network atau rangkaian doa, di mana ia melibatkan semua belia wilayah 8 dan juga semua anggota gereja SDA daerah Tamparuli. Saya telah berinisiatif memulakan acara ini mulai Desember 1 hinggalah Desember 5 tahun ini. Saya teringat satu dorongan yang diberikan kepada saya dan untuk kita semua, di mana Roh Nubuat telah menulis, ataupun kita dapat dorongan ini melalui tulisan Roh Nubuat, yaitu di dalam buku Kebahagiaan Sejati bab yang ke-11 muka surat 87 yang mengatakan seperti ini: melalui alam dan wahyu, melalui pemimpinnya dan dengan pengaruh Roh Kudus, Allah berbicara kepada kita. Tetapi tidak cukup hanya dengan ini sahaja. Kita juga perlu membuka hati kita kepadanya untuk memperoleh kekuatan kehidupan rohani. Kita harus mempunyai hubungan yang betul dengan Bapa kita yang di surga. Pikiran kita mungkin dapat ditarik padanya. Kita dapat merenungkan segala pekerjaannya, kemurahannya, berkat-berkatnya. Tetapi ini bukanlah berarti sudah berhubungan betul dengan Dia. Supaya berhubungan dengan Allah, kita harus mempunyai sesuatu yang hendak kita katakan padanya mengenai hidup kita yang sebenarnya. Jadi saudara dan saudari, mari kita libatkan diri di dalam program berdoa, di mana kita bersama-sama berdoa, mempelajari doa-doa dalam Alkitab. Pada saat ini saya mempersilakan Kenneth Selbiton selaku penyelaras Prayer Network ataupun rangkaian doa wilayah 8 yang memberikan kita dorongan dan juga memberikan sokongan kepada kita semua di daerah ini untuk terus berdoa dan berdoa. Persilakan Kenneth. Salam damai dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pada tanggal 22 hari bulan 11 2020, wilayah kita sudah melancarkan Prayer Network dengan rasminya yang lalu. Itu adalah salah satu program atau cadangan daripada pelayanan belia bahwa Prayer Ministry bertujuan untuk saling mendoakan dan membangun kita untuk terus lebih dekat kepada Tuhan Yesus kita sampai kedatangannya. Adalah harapan saya lah setiap gereja akan menumbuhkan prayer ministry agar kita terus saling mendoakan, agar kita terus giat dalam pekerjaan pelayanan ini agar menjadi satu berkat bagi semua. Terima kasih. Jadilah pejuang berdoa. Tuhan memberkati.
Terima kasih Kenneth. Ini satu dorongan yang sangat penting kepada kita semua di daerah ini. Saya galakan semua belia aktif menyertai acara prayer network ini ataupun doa, pelayanan doa maksud saya, dan menjadikan doa itu sebagai amalan setiap hari. Kita hanya menggunakan 1 jam atau kurang daripada itu untuk bersama-sama dengan Tuhan, berdoa, berhubung, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi, apakah yang kita lakukan seterusnya selama masa itu? Nah, sebelum kita teruskan, kita diberi satu kekuatan dan pengertian bahwa doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Doa itu perlu bukan supaya Allah mengetahui keadaan kita yang sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita naik kepada Allah. Inilah yang dikatakan oleh tulisan Roh Nubuat. Saudara dan saudari, ketika Yesus masih berada di atas dunia ini, Dia mengajar murid-muridnya bagaimana cara berdoa. Dia menyuruh murid-murid itu mengajukan segala keperluan mereka sehari-hari ke hadapan Allah dan menyerahkan segala keluh kesah mereka kepadanya. Diberikannya jaminan kepada mereka bahwa permohonan-permohonan mereka akan didengar. Demikian pula jaminan yang diberikan kepada kita.